Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di sini yaitu Ustazah Haja Lulu Masulha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa yang di rumah, untuk tema pengajian kita kali ini adalah hubungan toksik dalam pandangan Islam. Nah, pasti teman-teman di rumah, pemirsa yang di rumah sudah penasaran kan? Bagaimana sih hubungan toksik itu dalam pandangan Islam? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Ya, makasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nasta'inuhu bis-sabri was-salah alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dzunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa memberikan pencerahan tersendiri buat kita. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan kebaikan buat kita dan juga memberikan kebahagiaan lahir dan batin buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi sudah diulas oleh Syifa ya, bahwa tema kita kali ini adalah tentang hubungan toksik. Ya. Hubungan toksik ini kayaknya lagi viral nih, betul. Syifa ya, lagi viral. Jadi sebenarnya sebelum viral sekarang pun hubungan yang bermasalah atau hubungan yang sudah tidak sehat ini telah diatur oleh Islam. Ya, karena memang di dalam Islam semua permasalahan, semua apa-apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita sebagai manusia itu sudah ada. Ya. Karena Allah Khalik, ya Khalik itu pencipta, ya, yaitu kita ini yang diciptakan makhluk. Jadi Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk, apa yang tidak dibutuhkan, dan kemudian apa hukum-hukum yang harus berlaku kepada kita. Ya, makanya Allah turunkan kepada kita dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kalau kita berpegang kepada pedoman ini, yaitu Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Ya. Jadi hubungan toksik ini kan sebenarnya hubungan yang sudah tidak sehat ya Syifa. Ini terjadi bukan bisa jadi bukan hanya dalam pernikahan, dalam hubungan apapun bisa terjadi, dalam hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan yang mungkin yang lebih spesifikasi lagi yaitu hubungan rumah tangga ya, yang mungkin nanti kita akan mendapati fenomena-fenomena ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bukan berarti hubungan toksik ini harus dibiarkan kemudian menjadi penyakit, kemudian akan menjadi seperti sekarang yang viral itu kan kejadiannya akhirnya terjadi bunuh diri karena sudah tidak merasa sudah tidak ada harapan, ya sudah tidak ada harapan, tidak ada kebahagiaan dan merasa sudah tidak ada jalan. Tapi kalau kita coba pahami Islam, ya, bahwa Islam ini mengarahkan, ya, jadi dalam Islam tidak semuanya juga berjalan sesuai keinginan kita. Ya, jadi dalam pernikahan, ya, dalam kehidupan, nggak semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Makanya dalam pernikahan ada jalan atau ada pintu darurat yang disebut yaitu cerai, perceraian, ya, atau bahasa syariahnya talak. Ya. Jadi memang disebutkan bahwa perkara mubah atau yang dibolehkan tapi dibenci Allah adalah perceraian atau talak ya. Tetapi bukan berarti ini tidak boleh dilakukan ya. Ini adalah hal-hal yang manusiawi. Artinya nggak semua hubungan suami istri itu akan berjalan lancar. Ya. Mungkin nanti Syifa
dapat membayangkan ya, Ustazah pernah berbincang ya, ini ilustrasi, pernah berbincang dengan seseorang gadis ya, gadis atau cewek lah gitu. Dia bilang, Ustazah, aku tuh bukan yang nggak mau nikah, aku tuh mau nikah, tapi aku takut nanti nggak bisa cerai gitu. Jadi belum nikah, tapi udah takut nanti nggak boleh cerai. Kalau udah nikah tuh kan harus, kata dia, seumur hidup, terus harus selesai sampai mati, ibaratnya gitu, sampai wafat. Ya, nanti kalau ada apa-apa, kalau cocok, kalau nggak cocok nggak boleh cerai gitu. Jadi doktrin orang tuanya, mungkin doktrin kita, lingkungan kita juga seakan-akan bahwa dalam Islam itu perceraian itu tidak boleh atau hukumnya haram ya. Padahal itu sudah disebutkan oleh Rasul, perkara mubah yang dibolehkan. Artinya mubah itu kan dibolehkan, yaitu perceraian. Jadi tapi bukan berarti nanti sebentar-bentar kalau nikah karena masalah uang telat datang cerai ya. Kemudian masalah mantan datang cerai ya. Bukan begitu. Ini kan hubungan toksik ini hubungan yang sudah tidak sehat. Ya seperti misalkan ada pelecehan verbal. Ya misalkan dalam rumah tangga nih ada pelecehan verbal, kan udah nggak enak. Misalkan suami suka menghina istri, istri suka menghina suami. Ya itu udah mulai ibaratnya mengerucut ke arah yang tidak sehat. Belum lagi nanti pelecehan secara tindakan ya, mungkin ada yang suka mukul ya, suami suka mukul istri, atau mungkin istri suka merendahkan suami ya, dan lain-lain. Artinya di sini Islam bukan tidak punya solusi, ada ya. Sebagaimana hukum pernikahan ya, sifat hukum pernikahan itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh ya. Dan wajib, sunnah, dan haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, perceraian pun seperti itu. Ya. Artinya ulama berpendapat bahwa perceraian pun ada yang hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Karena ya ini hubungan toksik ini ya udah nggak sehat. Jadi misalkan suami istri udah tidak bisa melanjutkan rumah tangga karena sudah tidak tercapai tujuan-tujuan rumah tangga. Contohnya misalkan tujuan rumah tangga kan saling mengasihi, saling menyayangi. Kadang kan kita nggak tahu nih Sifa. Awalnya mungkin kenalan kayaknya baik ini. Tahu-tahu pas di tengah jalan ada hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Hubungan kan yang tahu mereka berdua gitu. Jadi dalam Islam itu diberikan solusi. Nah ini yang tadi anak gadis cerita ke Ustazah itu, jadi dia merasa karena doktrin mungkin ya, karena atau tidak paham juga bahwa ada perceraian dalam Islam. Jadi ketika dia ketakutan untuk pisah ya, karena nggak boleh pisah. Jadi dia ketakutan nanti kalau nggak cocok berarti nggak boleh pisah, nggak cocok dalam arti mungkin nanti suaminya kenapa atau dia kenapa. Berarti nggak boleh pisah dong gitu. Makanya dia akhirnya sangat selektif mencari calon suami. Akhirnya sampai sekarang belum dapat karena memang mungkin dari mencarinya itu berdasarkan ketakutan. Ya nanti kalau kan seumur hidup sekali. Nah ini juga salah Sifa ya, menikah seumur hidup sekali. Artinya betul ya, kalimat ini betul sebagai motivasi kita, support kita bahwa kita menikah seumur hidup sekali. Tetapi ketika di tengah jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ketika di tengah jalan ada hal-hal yang justru seperti ini toksik dalam berhubungan ya. Nah maka disitulah Islam menjadi solusi atau memberikan solusinya, yaitu pintu darurat. Pintu daruratnya apa? Yaitu perceraian. Jadi gitu Sifa. Nah, tadi kan solusi dalam Islam itu perceraian ya Ustazah. Berarti perceraian itu bukan sebuah aib Ustazah? Iya betul ya. Kita nggak boleh memandang perceraian itu sebuah aib, karena Islam juga nggak memandang perceraian itu sebuah aib. Walaupun dibenci Allah kan namanya sesuatu yang dibenci Allah, bukan berarti dibencinya itu seperti Allah tidak menyukai orang yang berzina, Allah tidak menyukai orang yang mencuri. Itu kan haram. Ya kalau itu udah jelas-jelas haram. Allah membenci orang yang tidak sholat. Misalkan itu jelas-jelas haram. Tapi kalau perceraian itu bukan haram. Ya itu kan hal yang mubah yang dibolehkan. Ya karena apa? Perceraian ini kalau mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk keduanya, contohnya Sifa. Misalkan salah satunya ada yang mandul, terus ada yang tidak terima gitu. Ada yang tidak terima, tapi dipaksakan sampai terus gitu. Padahal mungkin salah satunya pengen tujuan pernikahan itu punya anak. Kalau dua-duanya setuju nggak punya anak nggak masalah. Nah, terus berjalan pernikahan itu. Tapi kalau salah satunya sudah tidak nyaman dengan tidak punya anak, ya harus ada solusi. Ya.
siapa tahu ya, artinya ini kan jalan yang diberikan Allah. Kalau cerai, mudah-mudahan mungkin yang ini dapat jodoh lagi, yang cowok, yang cewek dapat jodoh lagi, akhirnya punya anak masing-masing. Banyak kejadian seperti itu. Tapi memang harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi bertemu baik-baik, berpisah baik-baik. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah Ustazah, kalau misalnya kita udah terlanjur nih Ustazah masuk ke dalam sebuah hubungan yang toksik, nah itu bagaimana solusinya Ustazah? Apakah langsung cerai gitu atau bagaimana Ustazah baiknya? Ya, jadi kita kan sebagai manusia, terutama nih perempuan nih, nggak boleh lemah. Semua sih, bukan hanya perempuan aja, laki-laki pun nggak boleh lemah, karena Allah lebih mencintai ya manusia atau orang yang kuat dibanding orang yang lemah. Ya, kalau orang yang lemah itu ya mudah ditindas, ya mudah dianiaya, ya mudah dilecehkan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak berkenan untuk kita, apalagi setelah ditimbang-timbang dalam syariat memang ini nggak boleh, misalkan dihina sukunya gitu. Dalam pernikahan menghina suku atau menghina status atau menghina keluarga besarnya dan lain-lain ya. Nah ini kita jangan diem aja sebagai perempuan ya. Rasulullah memberikan gambaran, memberikan support, memberikan konsep ya. Kata Rasulullah apa? Kulil haqqo walau kana murron. Ya, katakan yang benar walaupun itu pahit atau nggak enak ya. Jadi memang kalimatnya atau kata-katanya nggak enak, tapi ketika kita katakan dengan kebaikan, dengan niat tulus, maka yang ada mudah-mudahan perbaikan. Jadi gini sih Pak, nanti kalau dalam rumah tangga nih kita lihat bukan langsung cerai, enggak. Jadi kan dalam Islam juga ada tahapannya. Pertama saling menasehati dulu. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, saling menasehati. Kemudian enggak kena nih saling menasehati, masing-masing enggak mau gitu atau masing-masing merasa tersakiti. Ya, maka langkah yang kedua dipanggil dua keluarga besar ya untuk ibaratnya mendengarkan yang ini bagaimana, yang ini bagaimana. Ya, baru kemudian pisah ranjang, ya pisah ranjang artinya pisah, nggak menyatu dulu sebagai suami istri. Itu kan tahapan-tahapannya. Nah setelah itu baru diputuskan cerai atau tidak. Jadi ada tahapannya, bukan langsung cerai gitu, apa-apa cerai ya itu. Nggak boleh juga gitu. Kalau kita sebagai muslimah yang paham, kita harus ibaratnya menahan kalimat tersebut dari lisan kita. Gitu. Nah Ustazah, ini kan ngomongin tentang cerai nih Ustazah. Karena banyak wanita yang sudah terlanjur dalam hubungan yang toksik, tapi dia takut buat ya tadi cerai atau ada nasihat-nasihat dulu atau musyawarah keluarga dulu. Dia itu takut karena mungkin kalau untuk cerainya itu ya Ustazah, perempuan itu suka mikir yang belum kejadian gitu Ustazah. Jadi ntar apalagi kalau udah punya anak ya, nanti anak aku gimana kalau misalnya bercerai, nanti apakah aku mendapatkan rezeki dari Allah atau nanti aku dapat nggak ya jodoh yang lebih baik lagi dibanding ini gitu. Jadi banyak ketakutannya gitu Ustazah untuk seorang wanita, itu bagaimana Ustazah? Nah ini kan Islam juga sebenarnya memberikan solusi ya bagi kita yang mungkin banyak ketakutannya, ya, banyak ketakutannya. Artinya mau begini takut, mau begitu takut. Inilah gunanya ilmu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya bertanyalah kepada orang yang paham, yang pakarnya. Kalau kita tidak mengetahui. Jadi memang paling nggak kita punya teman curhat, Sifa. Jadi itu disebut ad-dinun nasihah. Ya. Agama itu adalah nasihat, yaitu saling menasehati. Kalau sistem ini berjalan, kita saling menasehati. Jangankan suami istri sih Pak, sebagai teman aja nih, ya temennya males sholat kita ingetin. Ya, jangan males, maksudnya jangan males mengingatkan gitu. Diterima atau nggak terima itu urusan belakang, nggak apa-apa. Ya, diterima alhamdulillah, nggak diterima bukan urusan kita gitu. Artinya ya udah kita udah menyampaikan. Ya, kemudian misalkan temen berbohong ya kita ingatkan. Nah ini apalagi sama suami istri. Jadi ukhuwah ya, hubungan suami istri itu hubungan yang paling tertinggi pahala dan derajatnya di sisi Allah. Bahkan kalau jenazah aja nih sifat wafat nih, yang boleh memandikan suami atau istri. Artinya yang boleh melihat aurat seluruhnya kita
itu adalah suami dan istri. Orang lain nggak boleh melihat aurat kita. Ya, ibu kita nggak boleh melihat aurat kita semuanya. Bapak kita nggak boleh, apalagi kalaupun misalkan perempuan sama perempuan, laki sama laki nggak boleh. Yang boleh melihat aurat seluruh badan hanyalah suami dan istri. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwa sebenarnya Allah telah menggariskan, ya, Rasul telah menggariskan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang derajatnya tertinggi. Artinya kalau kita bisa memperbaiki, kita lihat kalau emang bisa memperbaiki, ada masalah bisa memperbaiki, ada masalah bisa diperbaiki terus, maka itu harus dipertahankan. Tapi kalau memang selalu mentok, ya solusinya nggak ada gitu, bisa jadi memang ini takdir yang mengerucut ke perceraian. Tapi jangan memudahkan perceraian gitu. Betul. Nah, Ustazah, ada nggak sih caranya Ustazah agar kita tuh terhindar dari hubungan toksik atau pasangan yang toksik gitu Ustazah? Karena kan sebelum pernikahan itu kan kita perkenalan ya Ustazah. Kadang kan itu kita belum tahu nih sifatnya bagaimana, apakah dia toksik atau tidak. Karena kan kalau hubungan toksik itu kan datangnya ya pas sudah nikah gitu Ustazah. Tapi ada nggak Ustazah caranya agar kita nggak dapet pasangan yang toksik gitu? Iya. Jadi Sifa, ini kan ada hadis Nabi yang menggarisbawahi tentang tunkahul mar'ah li arba, dinikahkan perempuan itu atas 4 perkara. Ya. Yang pertama karena agamanya, karena keturunannya, karena kecantikannya atau kegantengannya, kemudian karena hartanya. Ya. Maka fadfar bidzatidin taribat yadak, kata Rasul, peganglah agamanya atau pilihlah yang agamanya karena akan beres urusan kamu. Rasul sambil begini nih, artinya kan manusia nggak ada yang sempurna. Ya, kalau mau milih 4-4-nya nih, tapi nggak ada kan, nggak ada di dunia yang sempurna gitu. Pasti ada kurangnya. Ya mungkin kurang hartanya masih toleransi lah, kita nggak apa-apa. Kurang nasabnya nggak terlalu sempurna, bukan dari kalangan agama atau kalangan ilmuwan, nggak apa-apalah gitu. Atau mungkin gantengnya atau cantiknya kurang dikit, ya nggak apa-apalah, yang penting good looking gitu ya. Misalkan gitu kan, orangnya baik, ramah, suka senyum, itu masih ibaratnya masih bisa kita toleran ya. Tetapi kalau agama ini adalah akhlak, sikap pribadi ya. Jadi etika ya. Nah, ini yang akan membuat kita tenang seumur hidup. Jadi kalau agama nggak ada toleransi, artinya agama itu harus menjadi pilihan satu-satunya yang harus kita pertahankan. Kalau yang lain nggak apa-apa lah, kurang dikit. Tapi kalau agama, kalau bisa jangan. Karena dengan kita milih agama itu taribat yadak, beres urusan kita. Ya, beres urusan maksudnya entah suami entah istri. Kalau kita punya istri yang soleha atau suami yang soleh, kita akan bahagia sampai akhir hayat. Karena apa sih, Pak? Coba deh Siva nih, nyaman nggak bicara sama orang yang sombong? Enggak dong. Nyaman nggak bicara sama orang yang suka pamer? Enggak. Nah, itu kan hubungannya sepanjang waktu, terus menerus. Ya, gimana kalau istri atau suami orang yang seperti ini? Itu akhlak, itu agama. Ya, jadi kalau bisa ibaratnya kita sendiri juga menyadari bahwa yang membuat orang nyaman terhadap kita adalah akhlak kita. Bukan kecantikan kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita atau turunan kita, bukan. Tetapi yang membuat kita tenang adalah akhlak, karena teman kita itu atau sahabat kita itu atau suami dan istri itu mempunyai akhlak yang baik atau yang mulia. Oke, alhamdulillah. Pemirsa yang di rumah, alhamdulillah sudah selesai kajian kita untuk temanya hari ini, yaitu hubungan toksik dalam pandangan Islam. Nah, tadi sudah dijabarkan oleh Ustazah Lulu, apa sih hubungan toksik itu dan bagaimana dalam pandangan Islam, cara kita menghindarkannya, dan juga disindir mengenai perceraian. Jadi perceraian itu bukan aib ya Ustazah ya, gitu. Dan kita sebagai seorang wanita juga harus berani gitu, tidak boleh takut, harus menjadi independent woman gitu. Nah, pemirsa yang di rumah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustazah Lulu dapat diterima dengan baik untuk kita semua dan dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa yang di rumah, Syifa juga mau ingetin lagi, jangan lupa buat follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini, Gelora TV, dan jangan lupa juga buat share video ini
ini ke teman, keluarga, sahabat, dan sosial media pemirsa yang ada di rumah. Sehingga itu akan menjadi amal jariah untuk Ustazah Lulu, untuk Syifa, untuk krunya Gelora TV, dan yang pasti untuk pemirsa yang di rumah juga. Baik, saya Syifa Aulia dan narasumber kita Ustazah Lulu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.